Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nadia Ramars Audia. Ya, di episode kali ini saya akan membahas mengenai makna ideologi politik, macam-macam ideologi politik, dan juga fungsi dari ideologi politik. Untuk pengertian ideologi politik sendiri ialah suatu himpunan nilai-nilai yang dikukuhkan oleh orang atau sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan ideologi politik sendiri dalam ilmu sosial dinyatakan bahwa ideologi politik merupakan himpunan ide atau prinsip yang dimiliki oleh suatu masyarakat mengenai bagaimana seharusnya mereka berperilaku atau bekerja dalam lingkup masyarakatnya. Kemudian macam-macam ideologi. Yang pertama, ideologi liberalisme. Ideologi liberalisme ini seperti yang telah kita ketahui merupakan ideologi yang sangat menyatakan bahwa mereka menganut kebebasan di dalam ideologi tersebut. Mereka membebaskan masyarakatnya untuk memilih agama ataupun atas hak-hak kekayaan yang mereka miliki. Ideologi ini sangat membebaskan setiap individu untuk memilih apa yang mereka inginkan, sesuka hati mereka, dan tidak ada hak-hak bersama karena setiap individu memiliki haknya masing-masing. Adapun untuk pemilih agama, mereka dibebaskan untuk memilih agama yang mereka inginkan. Kemudian yang kedua adalah ideologi kapitalisme atau ideologi komunisme. Ideologi ini merupakan ideologi yang berbalikan atau sebaliknya dari ideologi liberalisme. Karena dalam ideologi kapitalisme ini semua diatur oleh pemerintah. Hak-hak individu dianggap tidak ada karena semua dianggap kepemilikan bersama. Baik itu hak harta kekayaan ataupun dalam agama, mereka tidak mempercayai adanya agama karena mereka menganut kepercayaan yaitu ateisme. Dalam ideologi ini hak-hak individu ditiadakan karena semua dianggap adalah kepemilikan bersama. Yang ketiga adalah ideologi sosialisme. Dalam ideologi ini kita lebih dikenalkan terhadap adanya sistem kasta atau adanya sistem kelas-kelas dalam masyarakat sendiri. Ideologi ini hak antara yang memiliki kasta lebih tinggi akan memiliki hak lebih banyak dibandingkan yang memiliki kasta lebih bawah. Dan yang terakhir adalah ideologi Pancasila. Seperti yang kita ketahui, ideologi Pancasila yang tidak hanya memberikan kebebasan tapi juga memberikan tanggung jawab kepada masyarakatnya untuk bisa senantiasa menjaga atau tidak seenaknya mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan agama maupun dengan kepemilikan. Karena di dalam ideologi Pancasila tidak mengekang setiap warga negaranya untuk memilih agama, tetapi mereka dibebankan untuk bisa bertanggung jawab untuk mempertahankan apa yang telah mereka pilih. Dalam ideologi Pancasila kita diajarkan untuk bisa saling menghargai, saling toleransi dengan antar umat beragama dan tidak ada intoleran di dalam Pancasila. Di dalam ideologi Pancasila banyak hal yang berlainan dengan ideologi komunis maupun ideologi liberalis, karena dalam ideologi Pancasila ini menengahi keduanya, tidak terlalu membebaskan dan tidak terlalu mengekang warga negaranya. Kemudian yang terakhir adalah fungsi ideologi politik. Fungsi ideologi politik terdapat 5 poin. Yang pertama, sebagai sistem keyakinan politis ideologi yang memberikan suatu struktur kognitif. Yang kedua, memberikan suatu formula yang bersifat menentukan suatu arahan bagi individu dan tindakan serta pertimbangan kolektif. Yang ketiga, sebagai alat mengatasi konflik. Yang keempat, sebagai self-identification atau identifikasi diri. Kemudian yang kelima, mengetahui kekuatan dinamis dalam kehidupan individu dan kolektif. Juga memberikan arahan mengenai misi dan tujuan, komitmen hingga tercapainya apa yang ingin dihasilkan. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat mengenai ideologi politik ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.